Hipotesis statistik. Hipotesis statistik bertujuan menetapkan asumsi mengenai suatu populasi. Hipotesis statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, hipotesis nol yang disimbolkan H0, yaitu asumsi yang akan diuji. Yang kedua, hipotesis alternatif disimbolkan dengan H1, yaitu hipotesis yang berbeda dengan tujuan menolak hipotesis nol. Sedangkan kesalahan dalam hipotesis statistik juga ada dua. Yang pertama, error tipe 1. Kesalahannya menolak hipotesis yang seharusnya diterima, dinamakan dengan level of significance atau tingkat kepentingan, disimbolkan dengan alpha. Kemudian, error tipe 2, yaitu menerima hipotesis yang seharusnya ditolak, disebut level of confidence atau tingkat kepercayaan yang disimbolkan dengan beta. Kemudian, bagaimana tahap-tahap dalam uji hipotesis? Tahapan uji hipotesis yang pertama, menentukan H0 dan H1. Yang kedua, menentukan distribusi pengujian dan daerah kritis. Yang ketiga, menghitung rasio uji. Keempat, mengambil keputusan. Rasio uji di dalam hipotesis statistik ada 3, yaitu rasio uji persentase, rasio uji min atau rata-rata, dan rasio uji varians. Uji hipotesis juga memiliki dua jenis, yaitu one-tail test atau uji satu ujung, dan two-tail test atau uji dua ujung. Kemudian, apa itu nilai P? Nilai P merupakan nilai kepentingan terkecil yang diamati. P bisa kurang dari A, atau P bisa lebih besar dari A. Untuk mempermudah mengenai hipotesis statistik, kita akan memasuki pembahasan contoh soal. Soal pertama. Seorang editor jurnal teknologi mengatakan bahwa hanya 25% dari mahasiswa Fakultas Teknik yang membaca jurnal setiap edisi terbitan. Suatu sampel acak 200 mahasiswa menunjukkan bahwa 45 mahasiswa membaca jurnal setiap edisi terbitannya. Pada tingkat kepercayaan 0,05, pernyataan editor tersebut diuji. Bagaimana hasil uji hipotesis tersebut? Langkah pertama, menentukan H0 dan H1. H0 dari hipotesis statistik tersebut, Pi sama dengan 25. H1, Pi tidak sama dengan 25. Karena jumlah sampel lebih dari 30, maka menggunakan distribusi Z dengan alfa per 2 0,025. Oleh karena itu, daerah kritisnya jika lebih dari 1,96 dan kurang dari minus 1,96. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung rasio uji. Dari rasio uji tersebut, diambil keputusan bahwa pernyataan editor tidak ditolak. Contoh soal nomor 2. Seorang karyawan menguji pernyataan manajer. Ia mengambil sampel selama 36 hari dan mendapati penjualan rata-rata 1.450 botol. Deviasi standar penjualan 120 botol dan tingkat kepentingan 0,01. Karena jumlah sampel lebih besar dari 30, maka menggunakan distribusi Z. Batas daerah penolakan total test jika lebih dari 2,575 dan kurang dari min 2,575.
Karena rasio uji yang diperoleh di antara minus 2,575 dan 2,575, maka karyawan tidak dapat menolak pernyataan manajer. Contoh soal nomor 3. Perusahaan farmasi sedang membuat tablet untuk penyakit tertentu. Proses pembuatan obat tersebut dianggap di luar kontrol bila deviasi standar berat tablet melebihi 0,0125 mg. Diambil sampel acak yang terdiri dari 20 tablet dan diperoleh deviasi standar 0,019 mg dengan resiko kesalahan 5%. Apakah produksi tablet termasuk di luar kontrol? H0 dari uji hipotesis ini, deviasi standar sama dengan 0,0125. H1, deviasi standar tidak sama dengan 0,0125. Uji varians menggunakan distribusi Chi kuadrat dengan derajat kebebasan jumlah sampel dikurangi 1, yaitu sama dengan 19. Daerah kritis dari uji hipotesis tersebut yaitu lebih besar dari 30,1. Dari rasio uji didapatkan nilai 43,9, maka proses produksi berjalan di luar kontrol. Sekian pembahasan mengenai hipotesis statistik. Terima kasih.